Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawam al-killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul tad wal mi'rad wal buruk wal datil bala wal waba wal marad wal alam jismu mutahharun mu'atturun mu'ajjamun munawwar man ismu maktubun marfu'un mawdu'un ala lahwi wal kalam samsid duha badid duja nur al-huda mislahil dhalam Ali Qasim sayyidil qawmi wa asrabis sakhalain Sayyidina wa maulana Muhammad Nabiyil Arabi wal Ajam mahbubun inda Rabbil Masjidil Maghribin. Ya ayuhal mustakhuna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di kegiatan sekalian tawakufan Majlis Muhammadul Mustafa yang insyaallah mudah-mudahan kita hadir di tempat, berkumpulnya di tempat, kita minta bermunajah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh keinginan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya salah Allah Ta'ala hapuskan salahnya. Tidaklah kita keluar dari tempat, kita berharap kepada Allah Ta'ala keluar di tempat Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan di akhirat dengan perkumpulan ini, di akhirat Allah kumpulkan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ajaran kita, Sayyidul Bait, itu Hajibul, kemudian Ustaz Ismail, Ustaz Daud, yaitu Mama Ajalan Akmal, coba terkenal di komplek kuburan. Kita doakan beliau juga panjang umur setelah dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penutupan sementara ini adalah rutinitas umum untuk wilayah Bogor dan seluruh Jabodetabek. Karena banyak di antara guru-guru kita, kiai kita, ulama-ulama kita, mereka menutup pengajian sementara itu hanya sekedar memberikan pengamalan buat kita. Terkadang mohon maaf, penutupan pengajian ini selama 11 bulan kita belajar agama. Kesempatan masuk Ramadan kita menggunakan ilmu yang selama 11 bulan kita pakai, kita ambil. 11 bulan kita ngaji, dari ngaji mingguan, bulanan. Itu ketika masuk Ramadan, kesempatan kita buat mengamalkan ilmu yang selama 11 bulan kita ambil dari guru-guru kita. Agar kita, kenapa mengkhususkan di bulan tersebut? Karena kita tahu di antara perhiasan bulan pelangit ialah bintang, perhiasan bulan ialah Ramadan, dan Ramadan ini adalah salah satu pemimpin bulan. Dan bulan Ramadan kita tahu juga bulan di antara Allah Ta'ala lipat gandakan rahmat, dibuka pintu rahmat segala macam. Ini adanya di bulan Ramadan. Makanya guru-guru kita, banyak di antara ulama-ulama kita menutup pengajian sementara agar kita memfokuskan ilmu yang selama 11 bulan kita dapat, kita menjalankan ilmu tersebut di bulan Ramadan agar kita menjadi orang ta'ala oleh Allah Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan karunia kemuliaan dari Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bareng-bareng tadi baca berubah. Ini suatu kemuliaan bagi kita, memuji Nabi Muhammad. Ini adalah kemuliaan, keindahan bagi kita yang melaksanakan lisan bahasa memuji nama Nabi Muhammad. Orang yang memuji nama Nabi Muhammad demi Allah tidak akan pernah susah dunia dan akhirat. Orang yang senantiasa hatinya dilimputkan memuji dengan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad, hidupnya gak bakal susah nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang disenderkan dengan Nabi, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Kita kenal dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi biasa saja, karena menjadi sahabat Nabi Muhammad disenderkan dengan Nabi,
sahabat tersebut menjadi mulia disebabkan disenderkan dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sahabat Nabi, umat Nabi, sesuatu yang disenderkan kepada Nabi maka akan menjadi mulia. Umat Nabi, umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Kalau ente masuk zaman Nabi, umat Nabi Musa, wah kalah. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling terbaik. Umat Nabi Muhammad, umat yang nanti di akhirat para anbiya akan minta pertolongan dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad menjadi mulia? Karena disenderkan dengan Nabi kita Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad. Begitu juga keluarga Nabi. Keluarga biasa saja, tapi karena bersenderkan dengan keluarga Nabi, maka menjadi mulia. Sesuatu yang disenderkan dengan Nabi, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Sama dengan sesuatu itu bayang, perompak Nabi, sendal Nabi. Itu sendal Nabi sering kita pakai dibuat peci itu, gambar perompak Nabi. Sering dibuat disimpan di kamar. Bahkan ulama-ulama mengajarkan kalau kita nyimpan perompak Nabi, dijaga oleh Allah Ta'ala rumah kita. Itu perompak Nabi, sendalnya Nabi Muhammad. Itu sendal biasa aja. Sendal tersebut menjadi mulia karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Bayangkan ketika Nabi Mi'raj, malaikat Jibril alaihissalam terhenti ketika di Sidratul Muntaha. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, teruskan engkau bertemu kepada Allah, dan ini adalah batasanku untuk naik di hadapan Allah Ta'ala. Malaikat Jibril aja punya batasan di Sidratul Muntaha, naik di atas berhadap Allah Ta'ala. Malaikat Jibril tidak berani karena batasannya segitu. Kalau andai kata malaikat Jibril berani naik di atas, maka malaikat Jibril akan terbakar, akan mampu melihat Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi diperintahkan untuk bertemu dengan Allah, tertahan malaikat Jibril. Tapi sendal Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendal biasa saja, sendal tersebut, terompak tersebut menjadi mulia karena dipakai oleh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Malaikat Jibril aja tidak bisa ketemu sama Allah Ta'ala, tapi sendal yang dipakai oleh Nabi menjadi mulia. Begitu kita juga umat Nabi Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi, memuji nama Nabi Muhammad, senantiasa lisan kita bersama dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, di akhirat kalian bakal mendapatkan rahmat syafaat dari Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bukan hanya Nabi, bukan hanya sendal. Bahkan dari Imam Ahmad ketika lama ikhtiraful Adam khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam mempunyai i'tiraf, melakukan memohon kepada Allah Ta'ala, menyesali sesuatu yang dulu Allah Ta'ala melarang untuk makan buah khuldi, beliau makan buah khuldi. Nih, Nabi Adam i'tiraf, sujud di hadapan Allah. Nabi Adam itu tidak ditegur sama Allah puluhan tahun, tidak ditegur sama Allah. Lama i'tiraf ke Adam khati'ah, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Bayangin, Nabi Adam puluhan tahun sujud sama Allah, minta sama Allah, Allah nggak tegur, Allah nggak jawab Nabi Adam dalam sujud. Kemudian Nabi Adam ingat nih, dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad faqad ghafartu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ampunkan dosa dengan haknya Muhammad. Bayangin, Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi, aku memohon kepadamu ya Allah. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi maka ghafartu li. Ya Rabbi, ampunkan aku dengan haknya Nabi Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam yang tadi puluhan tahun dari ditegur sama Allah gara-gara menyebut nama kekasih Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Maka Nabi Adam, Allah Ta'ala mengatakan, ya Adam, kaifa arafta Muhammad lam ukhlif. Ya Adam, ente kenal Muhammad dari mana? Sedangkan aku belum menciptakan yang namanya Muhammad. Ini hadis hasan. Hadis hasan ini bisa menjadikan makna tawassul buat kita. Bisa menjadi dalil buat kita bahwasanya tawassul itu adalah satu keanjuran yang salah satunya Nabi Adam saja bertawassul dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kata Allah Ta'ala, ya Adam, di mana engkau kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakan yang namanya Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Rabbi, lamma khalaqtani rafitu ra'si 'ala al-jawa'il aras naktuba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'alimtu la tudiku ismika ilaha illa khalqi ilaika. Kata Nabi Adam mengatakan, ya Allah, manakala engkau menciptakan aku, maka
Aku lihat dari aras, di sekitar aras, di dinding-dinding aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku tahu, kata Adam, gak mungkin sesuatu yang bersenggolan dengan namamu, gak mungkin makhluk tersebut gak kau cintai. Pasti makhluk tersebut pasti kau cintai ya Allah. Wahai Tuhan, kata Allah mengatakan kepada Nabi Adam, sadaqta ya Adam, la ahabbu khalqi ilaika, tidak ada satu makhluk yang kucintai melainkan Habibana Muhammad. Allah yang mengatakan, benar kau ya Adam. Kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi mengatakan, demi Allah, kata Allah Ta'ala mengatakan, tidak ada sesuatu makhluk yang kucintai melainkan Habibana Muhammad. Bayangkan, fa idza sa'altani bihaqqihi, kata Allah, apabila ada orang meminta terhadapku melalui Habibana Muhammad, maka mereka mendapatkan pengampunan dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtu aflaka. Demi Allah, kalau tidak diciptakan yang namanya Muhammad, andai kata tidak ada Nabi Muhammad, Allah sendiri mengatakan, maka tidak akan Allah ciptakan langit dan bumi, alam jabarut, alam malakut, surga, neraka, seluruh makhluk yang diciptakan melalui Habibana Muhammad, melalui nurnya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam aja mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala melalui Habibana Muhammad. Gimana kita sebagai umat Nabi yang senantiasa baca burda, yang senantiasa baca maulid, yang senantiasa memuji nama Nabi Muhammad. Anda yakin seperti kita meminta kepada Allah di akhirat, mudah-mudahan Nabi mengambil tangan kita menuju surga Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sedikit lagi masuk bulan Ramadan. Ayo bersihkan kita punya hati, yang punya salah kita buka, meminta maaf yang antara yang dulu memutuskan silaturahmi, dekati saudara-saudara kita, karena itu adalah bulan mulia, bulan yang agung. Kalau kita bahas bulan Ramadan, kita orang udah tahu dah Ramadan mulia itu gimana. Puasanya ya walidina kutiba alaikum muslim kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak kita orang udah dengar dari guru-guru kita, Ustaz Daud, guru kita, Ustaz Ismail dan para guru-guru yang lain menyampaikan fadilah bulan Ramadan. Kesempatan kita gimana kita meraih bulan Ramadan. Jangan lupain Al-Quran, jangan lupain, mohon maaf, kita tahu kan bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Jangan lepasin Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah kalau masuk Ramadan malamnya 60 kali hatam Al-Quran, paginya 60 kali hatam Al-Quran. Kalau kalian berapa Al-Quran yang kalian baca? Al-Imam Abu Hanifah nih, gurunya Imam Malik, beliau ketika masuk Ramadan 60 kali hatam Al-Quran setiap hari ini. Malamnya 60, paginya 60 kali hatam Al-Quran. Karena beliau tahu di bulan tersebut bulan yang sangat agung, bulan yang sangat rahmat Allah Ta'ala. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, kitab Mushaf Ibrahim alaihissalam, seluruh para ayat-ayat kitab-kitab Allah Ta'ala itu diturunkan di bulan Ramadan. Semuanya kitab Allah, tidak ada kecuali. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Mushaf Nabiullah Ibrahim, seluruhnya kitab-kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Allah SWT Allah menunjukkan kepada kita itu bulannya Al-Quran. Ayo bareng-bareng baca Al-Quran. Jangan lepasin Al-Quran, Pak. Penuhi musola-musola, penuhi masjid-masjid baca Al-Quran. Kalau tidak mampu di masjid, nanti di rumah baca Al-Quran. Hatamin Al-Quran di dalam bulan Ramadan kalian. Begitu yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, masuk Ramadan, harganya Ramadan. Antum-antum yang tidak puasa hati-hati, karena ada cerita, ada nama Ainal Majusiyah. Ada satu orang Majusi. Dalam kitab Fawaidul Mukhbarah karangan Sayyid Ibrahim Smith, ditukil oleh murid beliau Habib Ali Baharun. Di situ ada seorang Majusi, ada satu orang Majusi. Orang Majusi ini punya anak. Anaknya makan di hadapan orang puasa. Jadi anaknya lah makan di hadapan orang puasa. Ini orang Majusi tadi ngelihat anaknya makan di hadapan orang muslim berpuasa. Ini orang Majusi ngambek, marahin anaknya. Bahkan anaknya belum pernah ini orang Majusi marah sebagaimana anaknya makan di hadapan orang muslim yang lain berpuasa. Ini orang Majusi, dia gebuk dia punya anak, dia marahin dia punya anak, dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah kau tidak malu saat ini orang muslim lagi melaksanakan perintah dari Tuhannya, yaitu berpuasa? Ente hargai mereka, ente muliai mereka karena mereka dalam keadaan berpuasa, menjalani tuntunan yang diperintahkan oleh Tuhannya." Jadi orang Majusi ini marahin dia punya anak, digebuk dia punya anak.
anak disuruh masuk dalam, jangan makan di hadapan orang muslim. Ketahuilah dalam kitab tersebut diceritakan, ini orang Majusi sebelum beliau meninggal, Allah Ta'ala kasih hidayah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada min awliyaillah, orang salih, para awliya salih, bermimpi dengan ini orang Majusi. Dalam mimpinya menanyakan, hai orang Majusi, kenapa Allah Ta'ala memasukkan engkau surga sedangkan engkau seorang Majusi, engkau seorang yang penyembah api, engkau seorang kafir, engkau gak bakal masuk surga, kok ente bisa masuk surga? Kata orang Majusi mengatakan, demi Allah, dulu aku pernah memarahkan aku punya anak makan di hadapan orang muslim. Aku menghargai itu bulan Ramadan gara-gara anakku makan di hadapan orang muslim yang lain. Demi Allah, gara-gara aku mengagungkan, aku memuliakan, aku menghargai bulan Ramadan, Allah Ta'ala memberiku hidayah sebelum aku meninggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal keadaan husnul khatimah. Pelajaran buat kita. Orang Majusi aja menghargai puasa, Allah kasih hidayah masuk Islam, meninggal keadaan husnul khatimah. Ada orang muslim kagak puasa di warteg, makan di hadapan kita. Ini hati-hati nih, bisa meninggal husnul khatimah nih. Dibalikin sama Allah Ta'ala karena kagak bisa memuliakan Allah Ta'ala muliain itu bulan, karena gak bisa menghargai yang Allah Ta'ala hargai itu bulan, maksudnya bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan, ayo perhiasi diri kita, pakai baju baru. Kebetulan Ustaz Daud jual baju, beli mau Ustaz Daud, pakai baju bulan Ramadan, jangan hanya Ramadan doang. Ramadan pakai baju baru. Awakana ismuhu Muhammad, ada satu yang namanya Muhammad. Muhammadnya orang kagak pernah sholat, kagak pernah puasa, namanya bagus, orangnya gak benar. Kan ada tuh namanya bagus tapi orang gak benar, banyak. Namanya bagus banget, indah didengar, tapi tingkah lakunya na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ini ada diceritakan dalam kitab Durratun Nasrin. Al-Ulum Qawaidul Mukhtarah cerita juga. Ismuhu Muhammad. Ada nama orang namanya Muhammad. Ini Muhammad sholat kagak pernah, ibadah kagak pernah, ngaji boro-boro, malasnya luar biasa, maksiat jalan terus. Tapi ini Muhammad Hani. Ketika masuk Ramadan, datang bulan Ramadan, ini Muhammad beda sama yang lain. Beli baju koko, kokonya koko amu. Enggak, ini cerita zaman. Dia pakai baju bagus, bajunya baru, pakai baju gomis dia perhias bajunya, baju kesenangan, fakhirah, baju kesenangan dia pakai. Dia pakai minyak wangi, ini Muhammad. Kemudian di bulan Ramadan Muhammad laksanain puasa. Kemudian ini Muhammad udah puasa, dia kodok sholat. Dulu dia pernah sholat, dia pernah tinggalkan sholatnya, dia pernah kagak sholat, dia bayar sholatnya di bulan Ramadan. Jadi teman-teman dia nih, di kalangan temannya Muhammad yang sama-sama stres, nanya nih Muhammad, Mat, tumben ente lagi pengen sholat, pengen puasa, pengen ibadah, jarang-jarang musola aja kabur aja nih Mat, karena kagak pernah musola nih Muhammad. Ini Muhammad beda, bulan puasa di sholat dia. Ini Muhammad ngomong sama temannya, ini Muhammad mengatakan ini bulan-bulan rahmat, ini bulan-bulan ampunan, ini bulan-bulan Allah Ta'ala, bulan rahmatnya Allah, bulan pengampunan Allah. Dengan ini bulan rahmat, bulan pengampunan, anak minta sama Allah, dengan anak pakai baju baru, dengan anak pakai minyak wangi, agar Allah Ta'ala anak menghargai ini bulan, Allah Ta'ala jauhkan anak dari api nerakanya Allah. Mutil kalmut. Suatu hari, ini beberapa hari kemudian, yang namanya Muhammad ini diambil nyawanya sama Allah. Nyawanya diambil. Ada satu aulia di dalam kitab tersebut diceritakan. Ada satu wali mimpi sama yang namanya Muhammad. Ternyata dalam mimpinya, tuh wali ngelihat tuh Muhammad lagi asik-asikan dapat surganya Allah Ta'ala, dapat karunia dari Allah. Nanya dong, ini temannya aulia, gua aja ibadah ibadah Masya Allah, ini Muhammad masuk surga. Ditanya, ya Muhammad, dari mana Allah Ta'ala mengasih kemuliaan terhadap engkau, sedangkan kau di dunia aku tahu kau dalam keadaan sering melakukan perbuatan dosa. Kata Muhammad bilang, dulu anak masuk bulan Ramadan, anak perhias diri anak pakai minyak wangi, anak muliakan bulan Ramadan, anak puasa, anak sholat, anak bayar puasa-puasa anak, sholat anak terdahulu. Gara-gara anak memuliakan Ramadan, Allah Ta'ala masukkan anak ke surga gara-gara memuliakan ta'zim Ramadan. Maksudnya pelajaran buat. Ayo bareng-bareng. Hal yang seperti itu aja Allah kasih karunia, Allah kasih kemuliaan. Gimana kita menjalani kewajiban puasa? Gimana kita menjalani kewajiban tarawih?
sunnah-sunnah tarawih yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan kelancaran melaksanakan tarawih. Ingat, kadang-kadang tarawih 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari kosong bersama. Perkuat tarawih itu. Oh, tidak mampu karena pekerjaan sampai lembur sampai malam, udah tarawih di rumah dapat. Jangan sampai di malam tarawih kita tinggal. Sayang-sayang nggak dapat malam Lailatul Qadar. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaikan ibadah 83 tahun. Umur ente ada yakin kamu udah lebih dari 83 tahun. Paling hebat ente 50 lah atau 40. Lebih dari itu diskon dari Allah Ta'ala. 3 itu diskon. Karena orang tua kayak Ustaz Ismail yang lain-lain makannya belum terkontaminasi dengan barang-barang dunia. Kalau orang-orang dulu tuh makannya pare, lalapannya bagus, makanannya masih bagus. Kalau kita kan anak muda sekarang pengen instan. Dikit-dikit makan Indomie instan, air aqua yang instan, semuanya instan. Makanya umur kita instan akhir zaman, nggak lama-lama. Karena semua yang kita makan kimia semua. Maksudnya orang dapetin malam Lailatul Qadar 83 tahun umur jadi kayak segitu. Kalau ente dapetin malam Lailatul Qadar, udah kocang-kocang kaki doang di kuburan, udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah dapetin malam Lailatul Qadar. Orang yang dapet malam Lailatul Qadar ya dia tahu sendiri, kagak mungkin ninggalin tarawih, nggak mungkin ninggalin tasbih, sholat tasbih, nggak mungkin ninggalin puasanya. Mau berharap Lailatul Qadar, tarawih, belang-belang kambing, nggak tahu apa. Makanya kalau mau dapetin Lailatul Qadar, udah tarawih jadi tinggalin nggak. Gitu. Kalau bisa anak muda nih gantian jadi imam, dia sampai hati-hati siapa ini. Lalu siapa boleh kadang-kadang Allah Wasallam Muhammad. Napas dia udah turun naik. Tunggu 2 lagi, jangan sampai milih-milih juga. Mentang-mentang masjid lama imamnya musola cepat pindah musola semua. Biar ada penyakit-penyakit tidak ini. Mudah-mudahan berikan istiqomah. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.